Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Minggu Palma Prapaskah yang ke-6 di dalam keluarga dari Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning pada hari ini Minggu tanggal 5 April 2020 dengan tema Siapakah Orang Ini? Kami mempersilahkan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih untuk mengambil saat teduh sejenak. Di Minggu Palma saat ini, kita diingatkan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Secara pribadi, bukan sekedar kata orang. Mengenal Tuhan lebih dalam berarti juga melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan di Injil Matius 7 ayat 21 mengingatkan kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang terus setia memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita siapkan Alkitab kita. Kita akan buka Mazmur 116 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Aku hendak mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku,
dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari bersama kita berdoa. Tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk terus bersandar pada kebenaran firman Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kami mau menjadi pendengar dan pelaku firman yang taat dan setia. Berkati hamba-Mu dalam keringgihan dan kerapuhannya, Engkau memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, agar firman dinyatakan dan menjadi penghiburan dan pengharapan bagi kami semua. Dalam Kristus
kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran sabda Tuhan. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga anak-anak yang sekarang ada di rumah bersama dengan keluarga. Shalom. Bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu dalam kasih Tuhan dan bersama-sama saat ini kita masuk dalam pewartaan sabda Tuhan. Nah, minggu ini gereja-gereja merayakan Minggu Prapaskah 6. Disebut juga Minggu Palmarum atau Minggu Palma. Mungkin hati kita bersedih saat ini, karena biasanya perayaan Minggu Palma atau Minggu Palem, kita biasanya ada perarakan masuk ke dalam gedung gereja dengan melambe-lambekan daun palem. Tidak apa-apa, kita tetap bersuka cita meskipun kita berada di rumah dan beribadah bersama dengan keluarga masing-masing. Minggu Palmarum, sebuah peringatan akan peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Nah, kala itu banyak orang berbondong-bondong menyambut Yesus. Ada banyak yang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang kemudian melambe-lambekan ranting dan daun palem. Yang lainnya berseru dengan suara nyaring, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Nah, pertanyaannya, apakah sikap dan respon orang yang berbondong-bondong menyambut Yesus kala itu, yang berada di Yerusalem ketika Yesus masuk ke sana? Apakah mereka memiliki pengenalan yang kuat dan mendasar, bahkan mendalam, tentang siapa Yesus? Apakah mereka mengenal secara pribadi tentang apa tujuan dan maksud Yesus datang ke tengah dunia? Nampaknya tidak demikian.
Ada banyak orang yang menyambut Yesus dengan gegap gempita, sorak-sorai. Tetapi sejatinya hanya sedikit orang, bahkan mungkin belum ada orang yang mengenal dengan baik apa tujuan kedatangan Yesus ke Yerusalem, kedatangan Yesus ke tengah dunia. Bahkan murid-murid yang menjadi orang-orang terdekat Yesus nampaknya juga belum tahu. Mereka hanya sekedar bangga bisa berada bersama Yesus yang diarak seperti seorang raja, dan mereka turut bersorak-sorai. Juga ada orang-orang yang hanya sekedar melambai-lambaikan palem, yang hanya bersorak-sorai. Hosana, Hosana. Tetapi sejatinya harapan mereka berbeda dari apa yang menjadi harapan Yesus. Mereka berharap seorang Raja Mesias, tetapi sejatinya Yesus bukanlah Raja yang mereka kehendaki. Mereka berharap Yesus adalah seorang Nabi, melakukan mukjizat dengan luar biasa. Tetapi justru kedatangannya ke Yerusalem, Yesus justru hadir untuk memenuhi jalan penderitaan. Bahkan ada orang-orang yang tanpa pengenalan apapun tentang Yesus, mereka juga bersorak, mereka juga berteriak Hosana. Mereka hanya sekedar hadir di tengah kerumunan tanpa tahu tentang siapa Yesus. Saudara-saudara, kedangkalan pengenalan inilah yang akhirnya menyebabkan orang banyak itu meninggalkan Yesus saat peristiwa penyaliban terjadi. Harapan mereka runtuh ketika Yesus disalibkan. Saat menyaksikan Yesus terpaku diam tanpa perlawanan menjalani derita salib. Tidak ada pengajaran hebat yang Yesus ucapkan. Tidak ada mukjizat-mukjizat spektakuler yang Yesus nyatakan. Semua pergi menjauh, semua meninggalkan Yesus. Bahkan Alkitab mencatat hanya para perempuan yang setia sampai akhir ada di dekat Sang Guru. Kalimat tanya, siapakah orang ini? Rasanya tepat untuk ditanyakan, untuk kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Di tengah kehidupan yang sedang dilanda prahara COVID-19 saat ini. Siapakah Yesus bagi saudara? Siapakah Yesus bagi kita, bagi saya, dan bagi saudara-saudara? Apakah kita tetap bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih? Di tengah segala penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kematian yang merajalela di sekitar kita. Ataukah justru kita mulai ragu? Kita mulai mempertanyakan tentang kasih dan kuasa Tuhan. Kita mulai ragu ketika kita merasakan penderitaan. Bahkan tidak hanya melihat penderitaan itu, tetapi kita mengalami derita itu. Dampak ekonomi membuat kita menderita. Dampak kesehatan juga membuat kita menderita. Mulai ragu, mulai mempertanyakan kasih dan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, bangunan iman kepada Yesus akan tetap kuat tatkala kita memiliki pengenalan yang dalam tentang siapa Tuhan. Dan pengenalan yang dalam itu dibentuk dari pengalaman perjumpaan kita bersama Tuhan di berbagai peristiwa. Tidak hanya di peristiwa yang menyenangkan, tetapi juga di peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Di tengah sukacita dan duka cita, dalam keberhasilan maupun kegagalan.
tatkala kita sehat, ataupun saat kita sakit dalam kelemahan fisik. Ketika doa-doa kita mudah saja dikabulkan. Tapi juga saat doa-doa kita begitu lama dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Siapakah orang ini? Siapakah Yesus? Mari dengan kesadaran penuh, dalam iman yang teguh, kita mau menjawab secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha kasih. Dialah Raja di atas segala raja, baik senang ataupun susah, dalam derita maupun bahagia. Bagian terakhir saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kitab Roma, surat Roma, pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Siapakah orang ini? Siapakah Yesus? Kala suka, kala duka, saat susah ataupun saat senang. Apakah Yesus akan tetap sama, menjadi Tuhan yang berkuasa, menjadi Tuhan yang terus kami imani dan kami percayai dalam segala perkara hidup kami? Atau sebaliknya, pengenalan kami akan Tuhan menjadi berubah ketika kesusahan datang dalam hidup kami, saat penderitaan hadir menyapa, bahkan ketika beban pergumulan dalam hidup kami menumpuk. Apakah Yesus kami percayai sebagai Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami? Peristiwa Minggu Palma mengingatkan kami bagaimana iman percaya kami kepada Tuhan di tengah segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Secara khusus di tengah peristiwa akhir-akhir ini yang cukup memprihatinkan kami bersama, COVID-19 yang hingga kini belum berakhir. Kadang kami bimbang, kadang kami ragu, kami bertanya-tanya sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Tapi kami mau belajar untuk terus mengimani bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, sehingga kami diajak untuk belajar berserah penuh kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam doa syafaat ini secara khusus kami menaikkan doa untuk saudara-saudara kami yang terkena penyakit virus corona ini. Mereka yang terbaring lemah di rumah sakit, baik yang suspek maupun yang positif. Atau saudara-saudara kami yang terindikasi, baik pasien dalam pengawasan atau orang dalam pengawasan. Tuhan berkati, Tuhan menolong mereka. Berikanlah keberanian, berikanlah semangat untuk sembuh. Kami berdoa pula untuk seluruh tenaga medis, dokter, perawat dimanapun yang saat ini berjuang menjadi orang-orang yang ada di barisan terdepan untuk melawan penyakit ini. Biarlah Engkau berikan kekuatan, Engkau jagai, berikan kesehatan, semangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemerintahan, baik pusat, daerah, dimanapun, di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Biarlah sungguh ini untuk kebaikan bersama dan dapat menolong masyarakat untuk tetap kuat menghadapi peristiwa yang sungguh memprihatinkan ini. Kami berdoa ya Allah untuk para ilmuwan yang saat ini terus berjuang keras menemukan obat antivirus. Biarlah obat ini segera ditemukan, dapat diuji dengan baik dan benar-benar menjadi alat penyembuhan seluruh masyarakat di dunia. Kami berdoa untuk himbauan-himbauan dari pemerintah yang sudah disampaikan kepada masyarakat, termasuk himbauan untuk tidak mudik ke kampung halaman. Biarlah himbauan-himbauan ini dapat ditaati sebagai bagian untuk bekerja sama agar penyebaran virus ini tidak makin merajalela. Cinta kasih kami kepada keluarga,
mau kami nyatakan, kami wujudkan dengan cara kami tetap berada di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh warga gereja yang saat ini sedang ada di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Kiranya Tuhan memberkati. Meskipun hari-hari ini kami akan menyongsong beberapa peristiwa, baik Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah, tapi biarlah semuanya ini tidak mengurangi karya Tuhan yang memberkati melalui ibadah-ibadah yang akan kami selenggarakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau melihat Tuhan. Kami mau menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang terus berkuasa dalam hidup kami. Dalam iman percaya, kami mau katakan bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang memelihara dan terus menjaga kehidupan kami. Inilah doa kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, bersama-sama kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam ibadah Minggu Palma saat ini, kita hendak menyampaikan ungkapan rasa syukur kita atas banyaknya berkat dan pertolongan Tuhan kepada kita semua. Di saat ini kita sedang dilanda wabah corona, namun dengan anugerah Tuhan kita senantiasa dimampukan untuk mengucap syukur. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan oleh keluarga masing-masing dan atau dapat pula ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar. Mendasari persembahan kita saat ini, saya akan membacakan satu ayat sebagai dasar persembahan yang akan diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat
Marilah kita serahkan persembahan ini ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hingga saat ini Engkau senantiasa memberi kami perlindungan, kekuatan, dan juga kesehatan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami pada Engkau ya Tuhan, sebagai wujud persembahan yang hidup. Berkatilah persembahan ini Tuhan, dan layakkanlah, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat dan sarana di dalam kami melayani jemaat yang diselenggarakan oleh gereja kami, Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Engkau juga berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, Engkau urapi dan Engkau berkati ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan apabila di dalam kami memberikan persembahan ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, menolong yang teguh, kepadanya ku serahkan batinku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku, aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaanku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita arahkan hati, pikiran, dan roh kita kepada dunia. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto untuk pelayanannya. Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning mengimbau kepada seluruh warga jemaat untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah dan tetap berada di rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak, serta tetap menjaga jarak dengan orang lain. Selamat melanjutkan ibadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.